Temanku punya guci yang ada setannya. Ih, aku takut. Iblis yang ada di dalam guci itu iblis bodoh loh, dan gak perlu ditakuti. Iblis yang pinter dan harus ditakuti adalah yang menipu kita agar tidak mementingkan firman Tuhan. Karena iblis tahu bahwa hanya firman Tuhan yang dihidupi manusia bisa mengalahkan dia. Jadi aku salah. Yuk kita dengar hambanya menguraikan tentang sesuatu yang sudah sering kita lakukan, tapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh binatang. Apa itu? Doa yang merupakan satu hukum besar dalam agama alamiah. Memang kita perlu diteguhkan kewajiban berdoa. Perlu juga diajarkan bagaimana berdoa dan apa keuntungan yang diperoleh dari berdoa. Segera perhatikan catatan Lukas tentang Tuhan Yesus yang berdoa di suatu tempat. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali ya kita hari ini bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan, sehingga sepanjang waktu kami belajar, kami boleh mengarahkan pikiran dan hati kami ini kepada kebenaran firman-Mu. Juga tolonglah kami yang akan menyampaikannya, kiranya Roh Kudus sendiri yang menuntunnya dan menolongnya. Sehingga dengan demikian tutur kata kami boleh menjadi berkat bagi diri kami dan berkat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sering kali berdoa dalam waktu yang cukup panjang, sekaligus terpisah dari murid-muridnya. Artinya Tuhan menyendiri atau menjauh dari murid-muridnya. Dan hal ini tentunya dikerjakan bukan satu kali, tetapi sering kali. Anak-anak mungkin kau bertanya, mengapa ya Tuhan Yesus masih berdoa? Dan kepada siapa Tuhan Yesus berdoa? Bukankah Yesus itu Allah? Tepat sekali loh pertanyaanmu, memang Yesus itu Allah. Tetapi jangan lupa, sekaligus Yesus adalah manusia tapi tanpa dosa. Jadi sekali lagi kau harus tahu dan paham bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah sekaligus benar-benar manusia. Mengapa Tuhan Yesus perlu berdoa? Karena Tuhan Yesus sadar bahwa tugas dari Bapanya itu terlalu berat. Tugas apa? Tugas untuk menyelesaikan karya penebusan di atas kayu salib bagi manusia yang berdosa. Berarti ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, Tuhan Yesus sedang berserah diri kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus telah menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga, tetapi sekaligus Tuhan Yesus menaklukkan kehendak dirinya di dalam kehendak Bapa di surga. Itu berarti memberitahukan kepada kita sebagai umat manusia bahwa berdoa itu bercakap-cakap kepada Tuhan Allah dan sekaligus menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Juga menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Jadi, Yesus saat itu berdoa kepada Bapa di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kau membaca Lukas pasal 11 ayat 1a, di situ dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di satu tempat. Nah, dari bagian ini kita boleh tahu bahwa ketika Yesus Kristus berdoa, Yesus Kristus di dalam ayat itu tidak disebutkan jam berapa dia sedang berdoa. Dan di mana atau juga arahnya kemana Yesus Kristus sedang berdoa. Tidak ditulis. Sekaligus hal ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, tidak perlu lagi dibatasi oleh jam-jam tertentu untuk berdoa kepada Tuhan Allah.
Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa berdoalah senantiasa, artinya terus menerus sepanjang 24 jam di dalam satu hari. Tetapi memang kau dan aku perlu mengambil waktu-waktu khusus untuk kau boleh mempunyai keintiman berdoa kepada Tuhan. Entahkah kau berdoa di dalam kamar, ataukah kau berdoa di dalam ruang tamu atau dan sebagainya. Tetapi juga diingatkan buat kau dan aku bahwa arah doa kita tidak lagi kepada Yerusalem, tetapi kepada siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai pusat doa kita. Karena Yesus Kristuslah bait Allah yang sesungguhnya. Anak-anak, mungkin kau bertanya, kenapa ya ada jam-jam tertentu dan kenapa ya harus ke Yerusalem? Nah, di dalam Perjanjian Lama, sejak Daud menuliskan di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-8, Daud mengungkapkan bahwa arah doa dalam zaman itu adalah ke Yerusalem, karena di Yerusalem itu terdapat bait Allah. Dan ada berapa waktu sih orang Israel itu berdoa? Daniel pasal 6 ayat 11 memberitahukan kepada kita bahwa orang Israel mempunyai 3 waktu berdoa di dalam satu hari, yaitu pagi hari, siang hari, di sore hari, atau petang hari. Itulah waktu yang dikerjakan oleh orang Israel dan arah doanya. Tetapi kau dan aku sekali lagi tidak perlu melakukan itu, karena Alkitab mengajak kita berdoa senantiasa, dan arah atau fokus doa kita bukan lagi ke Yerusalem yang di dalamnya ada bait Allah, tetapi kepada Yesus Kristus yang adalah bait Allah yang sejati itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan teladan untuk kita berdoa. Sekaligus dia adalah pengantara kita di dalam doa kepada Bapa di surga. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Yesus adalah kepala bagi kita di dalam hal berdoa. Ini ada dasarnya. Di dalam Perjanjian Lama, umat Allah tidak bisa langsung berdoa kepada Bapa di surga atau kepada Tuhan Allah yang Maha Suci. Tetapi yang menjadi pengantara adalah seorang imam. Sehingga seorang imam inilah yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa umatnya kepada Tuhan Allah. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pengantara atau imam buat kita, atau boleh disebut menjadi kepala dalam hal kita berdoa kepada Bapa di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, tetapi dia tetap perlu berdoa. Apalagi kau dan aku, manusia yang berdosa, sangat perlu berdoa senantiasa. Mengapa? Karena kau dan aku mempunyai tugas yang sama, yaitu untuk menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan, juga mempunyai tugas yang sama untuk mengabarkan kabar baik kepada banyak orang. Berarti kau dan aku punya tugas yang sama, yaitu berperang melawan kuasa kegelapan. Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak berdoa dan berserah kepada Bapa di surga dan tidak memintanya di dalam nama Yesus Kristus? Itu sebabnya mari kau dan aku senantiasa berdoa, sehingga kita mempunyai kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh dimengertikan oleh firman Tuhan yang kami dengarkan, bahwa kami mempunyai keharusan untuk senantiasa berdoa sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Karena kami tiap-tiap hari sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami tidak akan pernah bisa menang dengan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah kami belajar duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, berserah diri kepada Tuhan,
dan menjadikan kehendak Tuhanlah yang boleh jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa, Kristus yang adalah Allah sejati masih rajin berdoa secara rutin. Kita kagum pada Yesus yang mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa. Kadang semalam-malaman dia berdoa. Doa memang merupakan salah satu hukum besar dalam setiap agama. Manusia dianggap biadab kalau tidak berdoa, tidak pernah menaikkan pujian kepada penciptanya, tidak menyadari kebaikannya, serta tidak merasa bergantung kepadanya. Oh iya, baru kepikir seperti ini aku. Benar juga nih, kita harus mencontoh doa Yesus. Bahkan dia senang ketika murid-muridnya minta diajar cara berdoa. Benar sekali. Mari kita memperlengkapi diri untuk terus bertekun dalam firman-Nya yang besok terdapat dalam Lukas 11 ayat 1-4. Ora et labora, berdoa dan bekerja.